Kita tentu tahu bahwa kita sering dipandang sebagai bangsa yang religius, dekat dengan Tuhan dan agama. Kita juga ditegaskan bahwa kita adalah bangsa yang beragama, dilihat dari sila pertama Pancasila dan fakta bahwa kita adalah negara populasi Muslim terbesar di dunia. Namun, kalau bangsa Indonesia benar-benar religius, mengapa banyak hal-hal buruk timbul dari bangsa Indonesia? Seperti sikap intoleran, pemarah, Tunggu aja, kita potong-potong mereka semua. suka merendahkan, seakan dirinya menghegemoni kebenaran, mental maling, tidak peduli terhadap lingkungan, dan lain sebagainya. Sejumlah anggota Ormas Banser mendatangi Masjid As-Salam di Perumahan Purimas Gunung Anyar, Surabaya dan menghentikan pengajian Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Padahal, agama mengajarkan nilai-nilai dan moral yang menjadi bekal untuk menciptakan keharmonian dalam hidup. Agama mendeklarasikan peran manusia di bumi. Di dalam Islam misalnya, manusia dikatakan sebagai ciptaan Tuhan yang indah dan yang menjadi wakil atau pemimpin di muka bumi. Tentunya, sebagai ciptaan Tuhan yang indah, maka tugas Muslim seharusnya adalah memperindah kehidupan. Itu yang seharusnya disebut sebagai religiusitas, sikap yang mendorong terciptanya harmoni, keadilan, keindahan, dan kebermanfaatan di atas muka bumi. Religiusitas tak seharusnya terbatas pada klaim saja, namun diejawantahkan lewat sikap menyayangi, menghargai, dan menghormati seluruh ciptaan Tuhan. Seperti halnya beberapa macam yang telah dicontohkan oleh orang-orang saleh terdahulu. Seperti kisah seseorang yang mensedekahkan semua tabungannya untuk berhaji kepada tetangganya yang merupakan seorang janda dengan 3 anak yang kelaparan karena belum makan beberapa hari. Orang itu lebih memilih tindakan kemanusiaan ketimbang ibadah haji yang disyariatkan. Orang itu adalah orang yang sebenar-benarnya religius dan orang yang sebenar-benarnya disukai Tuhan dalam Islam. Orang itu tidak hanya beragama dengan ibadah, namun mengejawantahkan keberagamaannya melalui perbuatan baik, sikap peduli kepada manusia lain seperti yang diajarkan di dalam agamanya. Lalu, jika bangsa kita disebut sebagai bangsa religius, mengapa banyak kegaduhan yang terjadi? Pertanyaan yang lebih mendasar adalah pada klaim bahwa bangsa kita adalah religius. Apakah benar bangsa kita religius? Apa yang diukur dalam religiusitas? Seringkali parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat religiusitas hanya sebatas memandang kegiatan peribadatan. Padahal, agama Islam misalnya, tidak hanya mewajibkan menjalin hubungan baik dengan Tuhannya melalui ibadah, melainkan juga mewajibkan menjalin hubungan baik dengan manusia lain melalui interaksi yang membangun perdamaian dan persaudaraan sesama makhluk ciptaan Tuhan. Tapi, kalau kita tetap mau memandang religiusitas sebatas pada peribadatan, apakah Muslim di Indonesia benar-benar religius? Ternyata tidak juga. Salah satu buktinya adalah masih banyak Muslim yang tidak bisa baca kitab sucinya sendiri, Al-Quran. Ada yang menyebut bahwa 73% Muslim di Indonesia tidak dapat baca Quran. Ada juga yang menunjukkan sebanyak 65%. Jadi jika dikatakan Indonesia tidak maju karena orangnya terlalu religius, dan religiusitas itu diukur dari aspek peribadatan, jangankan terlalu, religius saja mayoritas sepertinya tidak. Kemudian jika parameter religiusitas atau kesalehan kita perluas hingga mencakup aspek kemanusiaan atau hablum minannas, maka kita juga tidak religius. Karena masih banyak kegaduhan antar umat beragama, baik di kehidupan nyata maupun kehidupan maya. Maka kalau begitu, dari mana klaim Indonesia negara religius itu berasal? Jika kalian adalah orang-orang Muslim dan kalian melihat cerita orang-orang saleh terdahulu, maka kalian akan disajikan dengan kisah yang menampilkan irisan antara kesalehan atau religiusitas dengan nilai-nilai kemanusiaan. Seperti orang tadi yang mensedekahkan tabungan hajinya kepada tetangganya yang kelaparan.
Kemudian Nabi Muhammad yang menyuapkan makanan kepada pengemis buta, dan lain sebagainya. Maka sebaiknya kita jangan terburu-buru untuk mendeklarasikan bahwa kita adalah bangsa religius. Dan jangan terburu-buru untuk senang apabila kita dikatakan sebagai bangsa religius. Memang masyarakat Indonesia mayoritas beragama, namun beragama bukan berarti menjalankan ajaran dan nilai-nilai agama. Kita telah dikalahkan oleh egoisme kita sendiri. Sikap ingin menang sendiri dan menghegemoni kebenaran mencegah kita dari mengejawantahkan nilai-nilai kemanusiaan atau hubungan baik antara sesama manusia. Perlu diingat bahwa di dalam Islam dikatakan, Tuhan menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Tuhan menyuruh kita untuk menegakkan keadilan. Tuhan tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Namun apa yang kita lihat pada realitanya? Banyak muslim yang tidak baik, banyak juga yang tidak adil, yang berbuat kerusakan di atas muka bumi juga banyak. Jika perintah Tuhannya yang tertulis secara eksplisit banyak yang tidak melakukan, maka mengapa kita bisa dikatakan bangsa yang religius? Jika kata religius diartikan sebagai banyak persoalan dan pembicaraan yang menyangkut agama, maka itu adalah di mana klaim Indonesia sebagai bangsa religius menjadi benar. Bagaimana tidak? Kita sering disajikan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut tokoh beragama di media sosial. Tokoh beragama yang bersikap buruk, intoleran, cabul, penipu, pembual, mistis, feodal, dan lain sebagainya. Intoleransi antar umat beragama juga masih terjadi. Jangankan antara umat beragama, antar agama sendiri juga masih terjadi. Masih banyak perdebatan yang mengarah pada penghinaan terhadap agama lain. Jika Anda adalah seorang muslim dan suka berdebat dan menghina agama lain, telah dikatakan di dalam Al-Quran bahwa jika Anda perlu untuk berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik dan jangan menghina sesembahan agama lain. Dan untuk perdebatan antara umat muslim itu sendiri, itu adalah hal yang dilarang oleh Tuhan. Sekali lagi, dilarang secara eksplisit, jelas dan tegas. Telah dikatakan bahwa jangan berbantah-bantah, karena itu akan mengakibatkan kekuatanmu hilang. Kemudian juga dikatakan secara eksplisit bahwa orang yang membuat golongan dan membanggakan golongannya sendiri adalah termasuk orang yang musyrik. Apa itu orang musyrik? Orang yang menduakan Tuhan. Dan itu adalah hal yang masuk akal, karena mereka tidak lagi hanya mengkultuskan Tuhan, mereka mengkultuskan Tuhan dan golongan mereka. Namun dengan adanya larangan untuk berbantah-bantah dan berpecah belah, apa yang kita lihat pada realitanya? Muslim berpecah belah menjadi banyak golongan. Berpecah belah sendiri adalah hal yang salah dan dilarang. Ditambah lagi, di antara golongan yang terpecah belah menganggap diri mereka tinggi. Mereka suka berdebat, menuding satu sama lain sesat, hingga berakhir pada tindakan persekusi. Maka dapat dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang melakukan dua larangan Tuhan di saat yang sama. Mereka efisien dalam melakukan hal yang dilarang oleh Tuhannya sendiri. Dan seperti yang kita tahu bahwa nasib orang-orang yang berpecah belah adalah mereka lemah dan mudah diadu domba. Dan untuk umat-umat beragama yang suka berdebat dan bersikap intoleran, ingatlah bahwa akan ada kompensasi yang harus Anda tanggung atas sikap intoleran Anda. Maka bersikaplah toleran. Dan jika Anda mau belajar mengenai toleransi, maka belajarlah kepada para pengendara di jalan raya. Mereka mengendalikan kendaraan mereka masing-masing supaya tidak menabrak kendaraan lain. Mengapa? Karena mereka baik menabrak maupun ditabrak, kedua pihak sama-sama rugi. Jika kamu menabrak kendaraan orang, tidak hanya orang yang kamu tabrak yang rugi, melainkan juga dirimu. Dan juga sebaliknya, jika kamu ditabrak oleh orang lain, tidak hanya kamu yang dirugikan, melainkan juga orang yang menabrakmu. Jadi perlu diingat bahwa kalau kamu mengejek agama lain, apalagi dengan menghina Tuhan mereka, maka orang yang Tuhannya kamu ejek tidak memandangmu dari sisi dari mana kamu berasal, atau siapa orang tuamu, atau di mana kamu sekolah. Yang mereka lihat dari dirimu adalah agama apa yang kamu peluk. Mereka akan berkata, oh orang ini agamanya ini,
Orang agama ini mah gitu, sukanya ngejek agama orang. Nah, itu adalah kompensasi yang harus kamu tanggung ketika kamu mengusik agama orang lain. Ketika kamu menghina agama orang lain. Kamu memasukkan persepsi negatif mengenai agamamu ke dalam otak orang yang agamanya kamu hina. Maka dapat dikatakan bahwa tidak hanya orang yang Tuhannya kamu hina yang rugi, melainkan juga dirimu dan juga agamamu. Karena kamu telah menodai agamamu. Jadi bersikaplah toleran dan kendalikanlah diri kita. Jangan buat orang berpersepsi buruk mengenai agamamu karena ulahmu sendiri.